wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Sarah dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kakak-kakak sekalian, saya di sini sebagai tutor kakak-kakak semua dan saya akan mengajarkan bagaimana pelatihan aplikasi Menjet. Nah, kakak-kakak semua di sini sudah pada tahu apa itu aplikasi Menjet? Aplikasi Menjet adalah merupakan suatu software yang pengembangan e-learning yang sering digunakan untuk membuat peta konsep dari suatu pembelajaran yang kemudian di-output dalam bentuk laman HTML atau laman web. Nah, saya sudah menjelaskan apa itu aplikasi Menjet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu fungsi aplikasi Menjet. Fungsi aplikasi Menjet merupakan program atau perangkat lunak yang menghasilkan perangkat, layanan, dan aplikasi yang meningkatkan bagaimana orang bekerja sama. Nah, alasan pengembangan produk dengan Menjet yaitu dapat membantu bekerja lebih cerdas, cepat, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat membantu memetakan, merencanakan, dan mengelola proyek kapan saja dan di mana saja. Manfaat pengembangan dan Menjet yaitu pemetaan tidak lagi mengakibatkan pikiran terputus. Menjet membuat bekerja menjadi penuh inspirasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa saja fasilitas aplikasi Menjet. Nah, fasilitas aplikasi Menjet, kita bisa menghubungkan ide-ide sehingga menjadi menarik dan menjadi visualisasi. Nah, visualisasi yang menarik untuk membuat pemetaan tidak hanya berupa pewarnaan pada peta atau maupun teks. Nah, aplikasi Menjet ini didukung dengan tersedianya fasilitas untuk menambahkan image baik dari koleksi Anda sendiri maupun dari koleksi aplikasi Menjet tersebut. Nah, aplikasi Menjet bukan cuma bisa di-download di laptop, tapi bisa download di HP. Namanya Menjet Mobile. Langkah-langkah membuat Menjetnya bisa dibaca di sini. Nah, itu tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya, disimak dengan baik ya tutorial membuat produk di aplikasi Menjet. Selamat menyaksikan! Kakak, kita sudah masuk di aplikasi Menjet ini. Nah, di sini kita sudah lihat terdapat menu Home, Insert, Text, Design, Advanced, Review, View, dan Help. Nah, di sini di menu Home itu sendiri terdapat ada clipboard, add topic, object, markers, topic elements, font, share, dan delete. Nah, di insert terdapat ada sesi topik, object, markers, topic elements, branch. Nah, di teks itu sendiri ada tags dan syntax tuh. Nah, di desain itu ada map format, object format, dan font. Nah, selanjutnya ada advance. Nah, di advance sendiri itu ada topik data, edit topik, queries, database, analisis, brainstorm, make pros. Nah, di review ada proving, comments, tracking, change. Nah, di view juga ada dokumen views, presentation, filter, detail, zoom, activity, ada window. Nah, yang terakhir itu ada produk sama help. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu home. Nah, kita akan bikin struktur organisasi. Tapi sebelum itu bukan cuma struktur organisasi, tapi sesuka hati kita mau bikin produk apa.
Nah, di sini saya akan bikin struktur organisasi. Nah, sebelum itu teman-teman harus memperhatikannya ya. Nah, kita klik. Nah, di sini saya akan menulis struktur organisasi. Nah, pasti teman-teman kakak-kakak di sini bertanya, kenapa tulisannya lewat dari garis. Nah, kalau lewat dari garis itu bisa kita coba klik saja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan kotak. Nah, kita juga bisa tambahkan kotak di new topic, di new subtopic, atau floating. Nah, di sini, tapi saya menambahkan kotak hanya menekan tombol insert subtopic. Nah, di sini saya akan menulis ketua dan jajarannya. Nah, tadi saya sudah katakan kalau tulisannya lewat dari garis bisa cuman diklik. Nah, teman-teman atau kakak-kakak sekalian, nah kita bisa klik kembali, kita juga bisa atur elemennya. Nah, di sini. Nah, di sini juga kita bisa memberikan warna di kotak tersebut. Nah, di sini kita bisa klik fill color. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, kita kembali ke menu home, kita tambahkan lagi. Nah, selanjutnya di sini sekretaris. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi seperti dari awal. Nah, kita akan tambahkan fill color-nya di kotak yang saya klik. Kita bisa juga memilih warnanya. Nah, warna hijau. Selanjutnya kuning. Kita bisa mengekspresikan warna-warna yang ada di fill color tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan anggota-anggotanya.
Nah, terus kita tambahkan lagi di insert subtopicnya kayak dari awal. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, tambahkan lagi. Nah, selanjutnya kayak tadi. Bahkan nah, di sini juga teman-teman atau kakak-kakak bisa memberikan sedikit gaya atau dari sesuka kakak-kakak. Nah, di sini juga kita bisa memberikan ada icons ini. Akan kita beri contoh, kita beri icon, kita beri icon checklist. Nah, ini kita klik, tarik. Nah, sesuka hati. Nah, di sini juga kita bisa memberikan warna untuk garis. Sini kita, tapi sebelum itu kita klik dulu struktur organisasi. Selanjutnya kita memilih warna yang kita sukai. Nah, begitu. Tapi kalau kita memberikan tanda atau kita mau membedakan warnanya, bisa kita klik ini, terus pilih salah satu warna yang kita sukai. Nah, ini juga kita bisa klik warna yang kita sukai juga bisa berwarna-warni. Nah, selanjutnya kita juga bisa klik ini. Nah, jadi warna kuning. Nah, di sini kita bisa lihat garisnya itu sudah berubah warna. Nah, ini dia struktur organisasi. Nah, sampai di sini penyampaian saya. Nah, salah satu tips dan trik yang kita gunakan untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, meringkas, mengingat, merencanakan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.